Oke. Ya gulep. Ya ya. Oke, Mbak Vena gimana untuk aktivitas artinya kan harus ada juga nunggu ini sidang segala macam terganggunya seperti apa sih Mbak? Alhamdulillah sih nggak terganggu yang seperti apa, cuma lebih kepada bagaimana kita bisa terus sabar aja sih. Karena kan memang ternyata kasus cerai ini 3 kali gugatan ini kan memberikan aku pembelajaran hukum ya. Ternyata masalah administrasi juga bisa jadi kendala gitu. Jadi aku sudah mempersiapkan diri untuk bisa sabar dan fokus ya. Karena kalau kayak gini kita nggak boleh menanggapinya secara emosional. Justru harus anggap aja nih belajar hukum ya secara praktek gitu aja sih. Tapi apa sih yang membuat mengupayakan terus sampai 3 kali gitu? Iya. Kalau nggak diupayakan nggak cerai-cerai dong. Kan sebagai perempuan aku cuma juga punya hak ya, hak untuk berbahagia. Apalagi di KTP dan kartu keluarga itu kan nggak bisa dirubah begitu aja kecuali ada putusan yang inkrah. Jadi putusan kemarin yang dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena tidak disertai oleh ikrar talak, akhirnya jadi nggak bisa mengganti KTP atau kartu keluarga. Nah itu kan tetap harus diupayakan sampai inkrah ini ya, sampai di titik ini gitu Mas. Nyesel nggak sih Mbak bisa sampai sejauh ini masih saja berkutat di halang sama? Wah kalau nyesel aku berarti nggak belajar dong. Jadi itu bukan nyesel, lebih kepada anggap aja ini ya itulah, tes kesabaran itu kan macam-macam ya Mas ya. Jadi kalau aku udah bisa ngelewatin kasus KDRT-nya, insya Allah bisa aku lewatin kasus untuk cerainya. Karena ini kan perdata ya, jadi buat aku untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati, untuk bisa lebih lebih apa ya, rasional dalam berkeputusan gitu ya. Dan kayaknya di usiaku 52 tahun udah cukup aku belajar. Mudah-mudahan sekarang kalau mau cari jodoh jangan jangan terlalu cepat percaya tapi minta dari Allah. Nah, kalau minta dari Allah tuh kita nggak usah ngoyo, tahu ada ketemu aja gitu. Tapi sudah ada. Apakah ini salah satu juga untuk mempercepat ada jodoh nih? Oh nggak ada. Aku orangnya susah jatuh cinta ya. Jadi kalau teman-teman kan tahu ya, 13 tahun yang lalu ya, 12 tahun. Aku di sini juga cerai sama yang pertama. Kedua di sini lagi. Sebenarnya tempat ini agak-agak membuat aku ini ya. Tapi ya that's life. Artinya kedepannya mendingan fokus sama Feral, Atala dan apalagi Fania nih sekarang udah tambah pinter. Jadi buat aku, dedikasi aku buat anak-anak aja lah. Nanti kalau memang dikasih jodoh di dunia, alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak, berarti di surganya Allah aja. Masih membuka hati lagi Mbak artinya buat Yang baru, pasangan baru gitu. Kalau membuka diri, iya. Membuka hati juga buat aku, kalau udah inkrah, harus dong. Karena kan kita hidup kan nggak boleh mengeneralisasikan bahwa semua laki-laki akan seperti apa, seperti ini. Nggak boleh. Nggak boleh suuzon juga. Dan sekali lagi, aku tetap doakan kok yang bersangkutan untuk jangan sampai kita nanti akhirnya ada saling bagaimana. Kan semua udah clear ya, apalagi kalau kasus cerainya clear berarti semuanya clear. Kalau ketemu lagi bisa bersilaturahmi, ketemu baik-baik, pisah baik-baik. Mbak Vena ada yang coba deketin nggak sih sejauh ini? Kenapa? Ada yang coba mendekat nggak sih sejauh ini? Aduh kayaknya nggak usah dibahas deh. Gitu, Tapi oke? ada kriteria khusus nggak sih untuk pelajaran untuk memfilterisasi pasangan ke depannya? Ya insya Allah kalau dari Allah itu yang pasti memang aku harus istikharah ya. Itu mungkin ya catatan buat aku kemarin tidak istikharah. Kemarin kurang nanya sama Allah. Ternyata memang kalau menikah itu bukan keputusan yang singkat, nggak bisa. Gitu. Jadi ya untuk kedepannya harus lebih rajin puasa, istikharah. Tuh. Oke. Mas Hendy mau pulang? Mbak mungkin terakhir Mbak buat ada pesan nggak sih buat Feral yang akhirnya kan baru kemarin juga lagi Ya. sorot soal hartanya sendiri, ada pesan nggak sih supaya nggak kejegal langkahnya sendiri? Ya, seperti yang aku selalu sampaikan, karena aku punya pengalaman ya, 2 periode di DPR RI, hampir 10 tahun. Aku selalu berpesan sama Feral ya, karena aku tahu itu karakter anakku ya, anakku yang melahirkan. Jadi aku selalu pesan, di politik itu kita nggak boleh ada weakness. 1% pun nggak boleh ada weakness. Jadi kamu benar-benar jadi anggota DPR RI yang aman dan fatona. Nah caranya kita punya staf ahli misalkan, punya ASPRI, mereka harus tanda tangan surat integritas yang menyatakan bahwa mereka komit, tidak akan main proyek, tidak akan
macam-macam atau apalagi menerima gratifikasi karena kita tahu di komisi ada beberapa yang banyak sekali program pro rakyat, even uang terima kasih juga nggak patut untuk diterima. Nah itu yang saya sharing karena 2 periode saya memperlakukan seperti itu, artinya semua TA saya harus komit bahwa ya udah kita cukupkan dengan gaji yang sudah ada dari negara. Jadi jangan coba-coba ada yang macam-macam. Nah itu yang saya kemarin kasih arahan. Saya mimpin rapat setelah Mas Feral bicara bahwa yang saya ingin adalah komitmen. Karena mungkin saya nggak tahu, mungkin surat integritas hanya selembar kertas. Tapi kalau sumpahnya Mas Feral sebelum dia menjadi anggota DPR dilantik ya, itu sumpah untuk 5 tahun ke depan loh. Artinya ini amanah nggak macam-macam. Nah kalau ASPRI TA kan tidak disumpah. Ikatannya gimana? Ikatannya adalah surat integritas. Jadi kalau ada yang melanggar, di situ ada tertulis siap untuk dituntut baik secara perdata maupun pidana. Ya waktu ya yang bisa membuktikan apakah mereka stick untuk bisa komit dunia akhirat ya kita lihat. Mbak, apakah Masih Feral boleh terima endorse nggak sih Mbak Pena kalau jadi anggota dewan? Boleh main juga apa terima endorse? pekerjaan DPR tertentu gitu? Iya, jadi kalau aku bilang sama Mas Feral, Kak, kalau di Komisi 10 sama di BKSAP ya, alat kelengkapan DPR tuh waktunya udah penuh banget. Jadi mendingan kakak tuh fokus aja deh jadi anggota DPR RI. Karena kita kan dibayar sama uang rakyat ya, pajak dari masyarakat, tentunya mereka pengen banget kita all out. Artinya all out itu waktu pun tidak boleh dibagi. Itu yang saya lakukan juga selama hampir 10 tahun sebelum saya mengundurkan diri dari DPR RI. Jadi buat saya, Mama sudah kasih kamu contoh legacy. Jadi insya Allah kamu malah mungkin bisa 10 kali lipat lebih baik daripada kinerja Mama. Berarti menolak tawaran lagi apa artinya di Sekarang pun dia udah fokus kan. Kemarin juga ke kantor Rafael mungkin seperti apa? Sidak gitu. Ya itu, briefing TA dan ASPRI, kemudian lihat gimana situasi, kan dia kemarin laporan, dia akan jadi mediator untuk acara BKSAP, apa ya, World Economy atau apalah temanya, dia udah siapin pakai bahasa Inggris ya. Saya terharu ya gitu bahwa Allah tuh baik banget gitu ya, anak itu benar-benar mengangkat derajat dan harkat martabat keluarga. Setelah kejadian saya kemarin, anak saya mengangkat harkat dan derajat saya nggak gagal jadi ibu, meskipun saya 2 kali gagal sebagai istri. Jadi saya harus lebih sehat supaya doain semua anak-anak saya, Feral, Atala, Fania apalagi bisa jadi orang yang bermanfaat. Itu aja sih tujuan saya sekarang. Itu aja sih. Bangga banget lah sama kakak, bangganya luar biasa. Tiap malam saya hanya bisa doain supaya anak itu selalu dipertemukan dengan orang-orang baik di DPR. Kebetulan semua ketua komisi dan itu kan teman-teman saya juga ya. Banyak yang kemarin kasih privilege, Vena kayaknya anak lo lebih pinter ya daripada lo, banyak yang ngomong gitu. Ya alhamdulillah, artinya nggak sia-sia semua kan pendidikan saya gitu. sampai di titik ini sudah cukup lega Mbaknya ya mengantar Feral ke dunianya Sukses. sendiri, Ya. jalurnya sendiri. Iyalah, kalau ibu tuh nggak ada yang lebih bahagia melihat anaknya tuh sukses ya dan tidak menjadi masalah gitu ya. Anak itu benar-benar produktif ya Feral, dan sekarang Atala juga sudah mulai ikut. Dia udah mulai kuliah lagi juga, katanya 5 tahun lagi dia juga pengen ke politik, mungkin DPRD dulu. Kalau Fania katanya juga pengen jadi kayak kakak, dia bangga banget. Dia selalu bilang ke teman-temannya, itu kan Feral tuh kakakku, Atala kakakku. Aku bilang sama Fania, ya kamu harus sebagai anak perempuan mama satu-satunya harus bisa juga membanggakan seperti kakak-kakak. Oke. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Ya.